Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri kami. Di sini saya sendiri Hafijah Ajara dan rekan saya Dinda Kartika Sari. Saya Nilis Syafidri Burodamanik. Saya Umi Hayati Sinaga. Saya Sindia Ulia. Di sini kelompok kami akan meneliti mengenai analisis tingkat stres mahasiswa UINSU, studi kasus Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Oke, selanjutnya kami akan melakukan wawancara dengan mahasiswa di Fakultas Ilmu Tarbiyah. Cekidot. Dadah. Inilah salah satu kondisi dari seluruh mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dan disinilah yang akan dilangsungkan untuk memilih narasumber sebagai bentuk wawancara dari tugas penelitian kualitatif. Oke, sebelumnya Assalamualaikum Bang. Boleh tahu nih siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nustion, semester 8 dari jurusan Pendidikan Biologi. Sebelumnya ini boleh tahu nggak bagaimana pengalaman Abang sebagai mahasiswa di UINSU? Apakah tantangan khusus yang Abang hadapi atau adakah tantangannya selama kuliah atau bagaimana gitu? Selama perkuliahan kan kalau dari semester awal itu offline, lalu dari semester 2 sampai semester 6 mungkin itu sudah online karena COVID. Jadi nggak ada pengalaman khusus ataupun ya paling rasanya tidak merasakan perkuliahan di kelas lah. Di penghujung lah semester 7 dan 8 baru mulai offline dan itu pun untuk tugas akhir skripsian. Oke, terima kasih. Berikut itu, apakah ada Abang merasa sering mengalami tingkat stres yang tinggi selama kuliah atau bagaimana gitu? Mungkin sepanjang perkuliahan COVID, karena kan memang tetap butuh interaksi antara teman kan, diskusi untuk mengerjakan tugas ya, karena jauhnya jarak lah antara setiap teman, itu mungkin stres paling tinggi. Oh, berarti itu tingkat stres yang Abang alami selama kuliah di UIN. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bang. Ya kasih. Assalamualaikum Kak. Boleh tahu dengan nama kakak siapa? Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, semester 4. Oke. Saya izin mewawancarai kakak nih. Bolehkah saya mewawancarai kakak? Boleh, Kak. Nah, dengan kakak siapa tadi? Lupa. Nama saya Siti Fatima. Kak Siti, apa pengalaman kakak selama kuliah di UIN? Pengalaman saya selama kuliah di UIN itu, kalau dari segi organisasi, saya pribadi itu nggak ikutin organisasi. Saya di sini tuh fokus untuk kuliah karena saya sambil kerja juga. Jadi kalau berdasarkan pengalaman organisasi itu nggak ada. Yang kedua, kalau berdasarkan pengalaman belajar, menurut saya sejauh ini kurang efektif dan kurang berasa manfaatnya. Mungkin itu, Kak. Oke. Apakah kakak akhir-akhir ini mengalami stres atau sesuatu yang buat kakak kurang merasa kesulitan untuk melakukan pengajaran? Kalau saya pribadi itu mengalami kesulitan, iya pasti. Itu lebih tepatnya ketika di akhir semester gini, Kak, udah mau UAS. Itu kesulitannya yang pertama karena ada tugas kita tuh yang standar 6 NSW itu kan. Iya, benar. Ada mini riset, jurnal. Nah, di situ sih kendalanya, karena kan ketika kita mau buat jurnal kita harus nentuin sekolahnya, buat izin persyaratannya segala macam gitu, Kak. Jadi kadang dosen itu menuntut kita untuk memenuhi itu, sedangkan bukan satu mata kuliah aja nih yang kita rasain itu. Mungkin itu, Kak, kesulitannya. Jadi stres-stres yang kakak alami karena dari tekanan tugas-tugas itu ya, Kak? Ada mungkin stres-stres lain gitu, Kak? Dari pekerjaan kakak gitu, atau mendukung stresan kakak gitu? Kalau saya pribadi, karena udah dari semester 1 udah sambil kerja, kebetulan kemarin semester 1-nya masih COVID gitu, Kak. Kalau tentang manajemen waktu itu udah nggak ada kendala. Cuman ya tadi masalah tugasnya aja, tentang jurnal. Selain pikiran kan keuangan juga kan, Kak. Habis jurnal segala macem. Dan mungkin
tergantung jurusannya. Kalau kami memang jurusannya lebih menekankan pada karya ilmiah gitu Kak, ini riset sekolah. Oke, selanjutnya dari saya, ada nggak solusi atau tanggapan tentang stres tersebut? Kayak bagaimana cara agar stres tersebut berkurang atau tidak terjadi gitu untuk dari kakak pribadi sendiri pendapatnya? Kalau saran untuk mahasiswa yang ngalamin stres karena tugas, dari diri saya sendiri itu saya kebetulan kerjanya itu nggak buat saya stres. Jadi saya kalau udah males sama tugas kuliah udah fokusnya ke kerja gitu. Jadi kayak mengalihkan pikiran sih, bisa sambil liburan atau lainnya gitu. Liburannya ya tergantung balik ke pribadi masing-masing. Kalau saya di jalan aja lihat yang hijau-hijau itu udah cukup gitu Kak. Oke. Dari Dinda ada? Kak, tadi kan kakak bilang kan kakak ini sambil kerja kan. Jadi menurut kakak bagaimana kakak cara memanage waktu antara kerja dengan perkuliahan supaya tidak terbebanin gitu? Kalau saya sendiri cara bagi waktunya itu kebetulan rezeki saya. Kerjaan saya itu bisa mentoleransi kuliah saya, jadi kayak kerjaannya itu ngedukung buat pendidikan saya. Jadi saya itu kerja di salah satu usaha kuliner, jadi saya buat laporan keuangannya. Tapi tempat saya bertugas itu di salah satu pesantren di Kecamatan Medan Labuan, itu namanya Pondok Pesantren Nurul Azmi. Jadi di situ saya membagikan waktunya kuliah nih di semester 4 dari jam 11 sampai jam 3. Nanti dari jam 3 saya ke pesantren buat ngerjain laporannya sampai jam 8 malam. Atau sebenarnya sih kondisional. Kalau saya pulangnya jam 12, saya nanti ke pesantren langsung kerja gitu. Oke. Mungkin masih ada lagi pertanyaan. Oke. Tadi kan kakak bilang bahwasannya kakak kalau misalnya bisa memanage waktu. Misalnya nih dosen tiba-tiba nih minta ganti jadwal gitu. Itu bagaimana Kak? Kakak mengatur waktunya, apa nggak stres atau gimana gitu Kak? Ya sebenarnya itu tadi Kak yang buat kadang kita kesel. Kita satu hari itu cuma 2 mata kuliah, nanti tiba-tiba yang satunya daring, yang satunya kayak masuk. Udah sampai kampus malah dua-dua nggak masuk jadinya kan. Itu kesel juga sih. Cuman tentang memanage waktu, dari awal kan kita udah ada yang namanya perjanjian antara dosen sama mahasiswa. Ya dari awal harusnya kita udah ada gambaran gitu, dan udah buat perjanjian sama dosen ya Bu, kalaupun kita mau ganti jadwal kira-kira jangan jauh dari jam sekian. Dan kebetulan pun di kelas kami nggak cuma satu orang yang kerja, jadi kayak masih bisa dipertimbangkan. Dan juga memang ada dosen kami yang memang kayak kami mentoleransi kesibukan dia juga mentoleransi kesibukan kami, jadi gitu. Jadi kalau misalnya kakak mau mengerjakan tugas, jadi kayak mana tuh Kak? Kapan kakak bisa mengerjakan tugas-tugas gitu? Kalau tugas kuliah saya kerjain malam. Apakah Kak nggak ada tekanan karena kan kerja juga Kak atau gimana? Ya tekanan itu kayaknya tergantung memanage waktunya sih masing-masing. Kalau saya kerjaan itu bisa jadi, kalau saya enggak yang memang manage waktu kali gitu Kak. Cuman di sisi lain gimana ya tergantung diri sendiri sih, bisa ngendaliin tugasnya gitu. Oke, ini yang terakhir mungkin ada nggak tekanan dari lingkungan sosial untuk pribadi kakak sendiri? Tekanan dari lingkungan sosial itu kalau saya pribadi nggak ada Kak. Nggak ada ya? Karena kayaknya untuk kuliah sama kerja aja itu fokus saya udah cukup. Jadi saya nggak kurang peduli gitu kalau sama lingkungan. Bahkan kalau di kampus ini kalau dibilang ada circle pertemanan, ya udah bagi saya kayak yang mau berkawan ayo, yang enggak ya udah gitu. Kalaupun kawan-kawan kita ada yang dekat kali gitu, kayak mau pergi sama yang lain ya udah nggak apa-apa gitu, karena ya ginilah saya gitu. Jadi sebenarnya kita nggak bisa bergantung sama orang. Kalau misalnya kita udah lepas aja dari yang itu, kemungkinan kita nggak bakal dapat tekanan sih kalau kita nggak bergantung sama orang. Oke. Nah, ini terakhir kali janji Kak. Menurut Kakak, jadi tekanan apa yang menjadikan penyebab Kakak stres itu apa aja Kak? Boleh tahu Kak?
Tekanan yang buat saya stres itu ya tadi walaupun sambil kerja ya pastinya ada pengeluaran mendadak. Tugas kuliah itu yang pertama, pengeluaran sih. Yang kedua ya tugas, cuman tugas itu kayak pasti semua mahasiswa ngerasain itu aja sih Kak, tekanannya. Terima kasih ya Kak kepada Kak Siti tadi. Nah, cukup sekian dari wawancara kami dengan Kak Siti. Kami ucapkan terima kasih. Ya Kak, Terima kasih ya Kak. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Izinkan dulu perkenalkan, nama saya Cindy Aulia dan itu teman saya Dinda. Nah, di sini kami akan mewawancarai kalian. Sebelum itu bisa perkenalkan diri dulu masing-masing. Oke, perkenalkan namanya. Nama saya Bintang, dipanggil Nyaut. Saya nggak boleh. Iya, saya MPI 2 semester 2. Semester 2. Ya. Oke. Terus selanjutnya next. Nama saya Muhammad Cehan. MPI 3 semester 2. Oke. Nah, ini temannya. Nama saya Gadip Silalahi. Saya dari prodi MPI 2. Nah, di sini kalian udah memperkenalkan nama, jurusan. Nah, di sini kakak saya mau nanya, ada nggak hal yang menjadikan kalian stres dalam perkuliahan? Bisa disebutkan? Tugas. Tugas. Selain tugas, teman-temannya yang lain sama? Sama. Tugas juga. Iya. Contoh tugasnya itu seperti apa spesifiknya, yang jelasnya? Banyak Kak. Ada makalah, SLR. CBR. Itu yang membuat stres. Selain itu ada nggak dominan-dominan lain atau dari luar kuliah yang mendorong kalian stres banget nih ternyata, apalagi ditimpa tugas-tugas kuliah, dominan di luar dari tugas kuliah gitu atau apapun yang menjadikan kasar sehingga terganggunya proses pembelajaran di perkuliahan kalian? Kadang pergi ke kampus macet. Pas masuk udah terlambat pulang kata dosennya. Sedih Kak. Sedih. Oke, untuk yang lain sama? Sama. Macet ya? Gimana? Lost streak. Lost streak. Rank gak naik-naik. Oke. Ketika badin. Iya, jadi stres tebak-tebak di kuliah Kak. Oke. Abis ini kita main ML. Abis itu next. Apa lagi? Udah. Jadi untuk abang-abang, menurut abang ini tekanan sosial yang seperti apa sih yang dialami di kampus kita ini? Seperti apa ya? Tuntutan Kak. Tuntutan apa itu? Misalnya agar jadi lebih baik, namun udah mencoba tapi selalu gagal. Sama seperti dia. Ya, abang yang itu sama juga ya. Oke. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami wawancarain kepada abang-abang ini. Dan terima kasih ya abang-abang. Oke. Cut now. Oke, mungkin cukup sekian hasil penelitian dan wawancara kami kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Iya. Banyak kata dia kasih. Lo begini juga nggak apa-apa, karena situasinya keliling. Ya, oke semua. Kami di sini akan melangsungkan wawancara dengan seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, terutama di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Let's go. Kita chat. Hai semua, assalamualaikum. Oke, sebelumnya perkenalkan, teman saya Dinda. Ya, kami di sini ingin mewawancarai kalian. Karena tapi sebelum itu, tolong assalamualaikum semua. Oke, izinkan kami